manusia diciptakan oleh Allah dua unsur jasmani dan rohani. Jasmani kita dari saripati tanah nanti kembali ke rohani kita dari Allah nanti kembali pada iso bali nang Allah rohani iku piye. Kita mengikuti baginda Rasul yang bagaimana? Mohon maaf, kembali kepada kekafahan Islam, kesempurnaan Islam. Islam dibangun dari syariah, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Ilmu syariah itu untuk mendidik jasmani kita supaya berakhlak istimaiyah, yang ini ada hubungan langsung antara manusia dengan manusia yang disebut hablum minan nas. Yang kedua, hakikat atau ilmu tauhid. Ikuti Rasulullah mendidik ketauhidannya kepada umat itu untuk mendidik ruhaniyah jenengan kali kula supaya berakhlak ilahiyah. Ini yang ada kaitannya hablum minal, langsung hubungannya antara ruhaniyah dengan Allah. Wis tak giring mulai misor niki, boten langsung la ilaha illa ana. Ya bingung jenengan mungkin langsung tak bahas makhluk syahid la ilaha illa ana. Engko dhisik. Bon. Jadi kita sebagai umat harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya syariah, tetapi juga hakikatnya supaya bisa naik ke makrifat dateng Gusti. Nah inilah sholat khusyuk itu ada di situ. Bon, password pertama itu. Password kedua, sudahkah ada iman nur cahaya di dalam hati jenengan yang disebut su'aul basyirah, bahwasanya seluruh makhluk mulai jagat timur dan jagat barat, sekecil apa makhluk itu bisanya bergerak sebab digerakkan dening Gusti. Bisa percaya apa ora? Al-Baqarah 115 dibuka, walillahil masyriq wal maghrib. Nah, dilihat di situ. Mulai jagat wetan sampai jagat kilen, jagat timur sampai jagat barat. Pun di barat niku Pak D. Wah, alhamdulillah kula mboten bingung nek ngoten. Semua makhluk sekecil apapun bisanya bergerak, debu, atom itu sebab digerakkan dening Gusti. Sebesar kita makhluk bisanya sampai di majelis taklim ini dari rumah masing-masing karena digerakkan oleh Allah. Pundi Allah berhubung kita belum mencapai hakikat makrifat, bingung Pak. Endi ya Allah? Jarine Allah iku mau Al-Malikul Hakul Mubin, nyata jengleh-jengleh. Pundi? Bingung nggih? Kudu bingung dhisik. Buka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu di awal dan di akhir setiap persoalan apapun, dan di dalam dan di luar setiap makhluk. Berarti Allah iku yono njobo kita, ada di dalam. Sampai ayat ini Allah tegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwih idek katimbang urat nadi, urat leher. Pundi Bu? Pundi? Mboten ketinggal nggih? Apa sebabnya? Persoalan apa sebabnya? Gila,
sehingga menjadikan kita ketika sholat iku mohon maaf kula niki umpami nggih kula niki blantik wedhus ngertos blantik wedhus blantik wedhus wayah sholat Allahu Akbar ning jero lho ana sikil papat nyun sewu apa kok ngono karena kita itu belum mencapai makrifat dateng Gusti lah dalane ada di tauhid mula golek guru akhirat jenengan mumpung durung sedo lihat surat Az-Zumar ayat 54 Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab kembalilah kau ke makrifat Allah dan berpasrahlah kepadanya sebelum kau ini meninggal dunia. Ayo umur kita tinggal berapa? Kita nggak ada yang tahu. Gunakan kesempatan kita, sisa umur ini tinggal berapa tahun tidak ada yang tahu untuk kembali kepada Allah. Maksudnya marifat. Allah iku jengleh Pak Bu. Oleh kita tidak bisa jengleh karena meripat hati kita itu masih kebuku kegolong ahli hijab yaiku ahli meripat sing ketutup. Paham? Apa sing nutupi meripat ati sampean kali kula? Masih wallah perkara selain Gusti padahal Allah sudah dikatakan ning jobomu ya ning jeromu ya ngen-ngenen niki kula giring mulai nisor mengke akhirnya nduki tauhid yang puncak nanti urusan paham gak paham urusannya Allah kula namung nyampeake urusan jenengan saged nrimo utawi mboten iku urusane Allah kula nyamung nyampeake ingat sesungguhnya siapapun kita kalau ruhaniyah kita sudah kebangun dengan tauhid untuk mengesahkan Allah yakin jenengan akan jadi wong umat sing rukun aku yakin estu sampai tingali di timur tengah nyuwun sewu bongsone situk negarane sak pirang-pirang tetapi di sana selalu konflik horizontal secara fisik sampai tingali antara aliran iki ambek aliran ini lihat Iran nampak ludes mulai tahun 80 mohon maaf ya Allah niku bongsone situ siji negarane kata Indonesia kebalikannya negara satu tapi berbangsa tapi apa kok rukun? Nah ini apa rahasianya? Karena tokoh-tokohnya mendidik terhadap umatnya untuk menjadi umat sing rukun. Jalannya hanya lewat mengesahkan pada Allah. Makanya undang-undang kita Pancasila pertama itu ketuhanan yang maha siapa sing apal Pancasila umur 60 ke bawah 40 mrini yo tak wene dik 100 kali ngacung ibu-ibu ae ibu-ibu ngacung umur swidak menisar sampai 40 sing apal Pancasila kesini monggo maju gak apa-apa
Lumayan tak sawer 100. Wes di situ aja, kalau gitu di situ aja pakai mic. Tolong dikasih mic. Berdiri Bu, namanya siapa? Umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Siti Maisaroh, Desa Sri Pendowo, umurnya 42. Oke, masuk. Nek bener tak sawer 100. Ya, nek bener loh ya. Monggo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu. Mboten nyogok karena masa politik mboten lho kula mboten. Nggih. Saiki kakung. Saiki kakung tak cukup umur 30 sampai 20. 20 30. Coba. Sing kakung laki-laki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas. Nama saya Dasri, berasal dari Trimulyo. 38. 38. Saya tadi minta berapa Bapak? Wis gak apa-apa wis lanjut. Wis kadung nih. Monggo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. siap. Monggo Pak mriki. Sekarang kula nyuwun umur 17 sampai 20. Oh ngoten asmane. Nggih. Nggih. Umur 17, laki atau perempuan terserah. Tujuh belas sampai 20. Enggak ada? Ada, silakan berdiri. Nama sekolahnya di mana? Nek Pak Jokowi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari Bangunrejo, umur 20 tahun. Nggih, sekolah pun pinten? Bun lulus. Oh, pun lulus. Nggih. Pun monggo langsung. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Monggo, nduk sini nduk. Iki hakmu. Saiki umur swidak tutuk 90. Pinjem sendal. J. Swidak sampak 90, gak lanang gak wedok monggo. Ngajung mawon maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Wahidah dari Bangunsari. Umur saya 56, Pak. Oh, dereng. Dereng. Swidak sampai 90. Ya, Dereng. Seprone sing akeh. 60 sampai 90. Pun mboten enten? Ada? Kalau enggak ada mboten? Berarti lali wong tuwek itu biyen iki rek. Pun. Ada? Mana? Ngacung Mbah. Wis sekarang umur berapapun sekarang tak jagani 500.000. Iya ya betul. Apa artine mulai sila pertama sampai kelima? Loh harus memang mana ketuhanan yang Maha Esa diterangke satu persatu ya. Jurine aku dewi. Mogo 500.000 wis. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Puspitarini, usia 24 tahun. Oke. Menjabarkan terkait tentang poin-poin Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia itu wajib memeluk agamanya sesuai dengan hak dan kepercayaannya masing-masing. Karena saya Islam, di sini saya memeluk agama Islam yang pasti. Yang kedua, aku tekok bu aku tekok. Umpomo aku Hindu. Umpomo aku agama dohirku iku Hindu, tapi atiku iku Islam. Islam iku maksudnya atiku iku mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Ya dah? Apakah aku salah menurut Ibu? ini kembali ke opini saya ya. Iya. Pak, kalau menurut saya kepercayaan kita itu terhadap Tuhan, baik Kristen, Islam atau Hindu dan sebagainya, itu balik ke diri kita. Tapi kalau di KTP kita itu misalnya Hindu, tapi kita mempercayai Tuhan yang Esa, tentunya yang pertama kita harus memantapkan hati kita, apakah kita ingin memeluk Islam seutuhnya atau tetap Hindu di KTP seperti itu. Oke. Lanjut, sila kedua. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai hak dan pilihan yang sama. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan opini kita terhadap Pak Lurah tentunya atau siapapun yang menjadi wakil daerah tanpa harus memandang status sosial, baik itu warga masyarakat yang mau dari daerah manapun dalam strata ekonomi seperti apapun, kita harus memandang secara adil dan merakyat. Umpama, ini pertanyaan, umpama saya tetangga jenengan, umpama saya ini lain satu agama, cuman beda bendera. Saya nggak menyebut satu persatu ya. Saya Islam sama dengan jenengan, cuman bendera saya tidak sama dengan jenengan. Lalu saya ini umpama diundang tahlilan nggak mau, karena saya punya akidah sendiri. Dan atau umpama saya itu sholat subuh nggak pakai kunut, menurut jenengan saya salah nggak? Balik lagi, kalau menurut saya itu nggak salah Pak, karena yang pertama terkait akidah dan sebagainya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita mau baca kunut atau tidak, itu balik lagi ke diri kita. Karena tentunya sholat dan ibadah kita itu terutama hanya untuk Allah, bukan semata-mata dipandang bagaimana di mata manusia, seperti itu Pak. Kemudian kalau terkait mungkin sama-sama Islamnya, tapi mungkin saya itu atau teman saya Muhammadiyah dan tidak mau diajak tahlilan, itu tidak menjadi masalah, karena sebagai kita warga desa yang guyup, tentunya kita harus menjunjung rasa
sesuai akidah itu tidak masalah Pak. Oke. Karena balik lagi kita memeluk agama kita itu sesuai kita dengan Allah. Hubungan kita sama manusia ya sama manusia. Berarti jenengan dengan saya harus rukun lah gitu toh? Iya betul. Nah, lanjut. Toleransi. Sila berikutnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dasar negara kita yaitu Pancasila. Seperti itu Pak. Kulo takon. Nggih. Umpama saya itu wong melarat, ya. Wong melarat, ya wong kere, terus jenengan itu wong sugih tapi beda agama. Jenengan benci nang aku apa mboten? Kalau saya, karena saya pernah menjadi mahasiswa, tentunya pandangan saya tentu berbeda Pak. Yang pertama adalah balik lagi ke sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu berbalik kepada kepercayaan kita masing-masing. Di balik mereka mau memegang agama Hindu, Katolik dan sebagainya, tentunya kita diwajibkan untuk memeluk satu agama, tidak ateis seperti itu Pak. Berarti jenengan mboten benci aku toh? Tidak ada masalah. Lanjut. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dan perwakilan tentunya ketika kita menjadi pemimpin kita harus bijaksana, kita harus mawas diri sebagai pemimpin karena kita dipandang sebagai ketua yang mampu untuk menjadi mengayomi masyarakat tentunya. Umpama waktu pencalonan dulu kula niki musuh sampean tak elek-elek no sampean ya, ojo milih buke. Nah, pokoknya mungsuhilah saya terhadap jenengan. Aku iki masyarakat sampean. Ketika jenengan menjabat sebagai pejabat itu yang dipilih, umpama saya dulunya kan mungsuh jenengan. Apakah sama jenengan itu tidak ada perbedaan, maksudnya alias antara yang mendukung sampean dengan yang tidak mendukung, sama atau tidak? Tentunya saya akan bersikap sama Pak, karena ketika kita menjadi salah satu publik di desa ataupun di kecamatan, tentunya ada masyarakat yang pro kontra, baik setuju atau tidak dengan dipilihnya saya seumpama. Berarti perbedaan itu harus mencerminkan menjadi rahmat lagi tuh. Iya, oke, lanjut. Wah, wis ketok petang atus iki rek. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya kita sebagai yang lima. Terakhir. Maaf, saya keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu balik lagi tadi, baik tidak memandang kaya ataupun miskin, berpendidikan tinggi ataupun tidak, kita harus memandang masyarakat kita secara merata, tidak pada bulu. Bagaimana menyikapi semua masalah yang ada di masyarakat tanpa mengenal siapa orangnya dan apa pangkat yang dimiliki, seperti itu Pak. Durung pitakon iki kok cocok apa ora? Bisakah Anda berbuat adil terhadap orang lain umpama jenengan tidak bisa berbuat adil terhadap diri jenengan? Contoh dereng. Saya dikasih Allah takdir dua, qadhi dan basti. Gak enak ambek enak. Ketika gak enak ngati ngerunjal. Ketika dikasih enak habis seneng, iku berarti gak adil. Dikatakan adil di sini la farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan dikasih enak ambek gak enak, tetap nrimo ing pandum. Lah pertanyaannya, ketika saat di tengah-tengah masyarakat jenengan, ya, bisakah Anda berbuat adil antara yang mendukung dan tidak mendukung, sementara kita belum bisa berbuat adil pada diri kita? Jawab. Contohnya ketika kita mendapat salah satu posisi jabatan, misalnya di kampung sebagai kepala kampung, harusnya ketika kita mendapatkan salah satu kewajiban untuk memimpin kampung tersebut tanpa ada embel-embel perasaan saya
mengurusi rakyat saya tanpa harus memikirkan saya. Karena menurut saya adalah ketika kita diberikan amanah, mementingkan hak orang lain itu lebih penting ketimbang mementingkan diri sendiri. Seperti itu Pak Ustaz. Oke, matur suwun. Mriki Mbak, Bu, memang ono tambahan satu saka panitia. Nggih. Wis muga-muga manfaat barokah. Ya. Sampun nikah? Loh, belum nikah? Oh, habis kuliah. Terima kasih, matur suwun. Selingan ya sponsor niki wau. Pun kembali ke laptop. Bagaimana kita menciptakan, membangun rohaniah itu supaya betul-betul bisa untuk mengahadkan terhadap Allah, mengesahkan pada Allah. Sebab dengan demikian nanti kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Kita akan rukun sepanjang masa. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus terlebih dulu mendapatkan atau mempunyai guru akhirat. Siapa guru akhirat itu? Guru yang hanya mendidik ruhaniah kita tentang ketauhidan pada Allah Subhanahu. Pun dicatat 1, 2. Dengan ilmu yang beliau wejangkan terhadap kita, ya. Wis niki nek ilmu iki tak bahas masih tutuk subuh, gak mari. Langsung mawon. Dengan ilmu itu nanti apabila sudah diwejangkan terhadap kita, mulai tauhid la ilaha illallah. Mohon maaf, kalau tulis. Ketinggal lah Bu. Boten. Wis digerabak mawon ya. Sampai nek boten ketinggal digerabak mawon. Kita umat Islam dididik Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Berhubung Kanjeng Nabi Muhammad pun boten wonten, sudah tidak ada, maka diteruskan tabi'in as-solihin. Saya kasih as-solihin itu karena hatinya soleh. Hatinya soleh itu hati yang sudah mencapai makrifat dateng Gusti. Itu guru sing kula maksud. La ilaha illallah. Kita dikenalkan terhadap Tuhan kita pertama lewat nama. Dikatakan dalam surah Maryam ayat 36 tadi, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku, ya Tuhan panjenengan. Wis. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Kita dikenalkan nama dulu. Setelah kita dikenalkan dengan nama, itulah kita wajib hukumnya manusia, khususnya umat Islam itu belajar ilmu syariat. Wajib. Makanya jenengan kali kula sebagai orang tua manakala tidak mampu mendidik anaknya untuk tentang ilmu syariat, pondokno, serahno nang Mbah Yai.
Karena beliau itu mumpuni di dalam ilmu syariat. Biar dididik dengan ilmu syariat supaya jasmani iki taat akan perintah Allah, ninggalno atas semua larangan Allah sebatas jasmani. Yes. Di dalam ilmu syariat apa syariatnya sholat? Ilmunya kita dibahas itu di dalam pondok. Selain di pondok itu angel Pak. Mungkin ada di kampung-kampung, di musola-musola. Tapi sumbernya semuanya itu di pondok pesantren. Torikohnya mana? Lah ini Nyun sewu, ilmu untuk menjalankan sholat itu adalah disebut ilmu syariah. Ya. Nama sholat itu adalah toriko, jalan. Saya tidak bicara torikoh muktabaroh mulai A sampai Z, bukan loh Pak ya, bukan. Sebenarnya nama sholat itu adalah torikoh, ngaji yo torikoh, nyun sewu, aktivitas apapun ikut torikoh, ikut jalan. Dan inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saat itu membikin torikoh itu sebagai jalan, beliau ruhania bertemu dening Gusti. Sebab pada saat zaman Rasulullah belum muncul torikoh-torikoh pada saat ini. Umpama ditanya apa torikohnya Rasulullah, seluruh aktivitas itu nama torikoh. Mengenalkan huwa la ilaha illa huwa. Tadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Allah iku versi Islam. Wa anibu, dan kembalilah kau ila rabbikum, maring Tuhanmu, terhadap Tuhanmu. Berarti bahasa Rabb ini untuk umum. Untuk Islam iku Allah, untuk Nasrani iku Allah, untuk Hindu dan lain sebagainya namanya beda. Nggih mboten? Janganlah kau saudaraku berpecah belah gara-gara beda nama. Padahal substansinya, makhlus syahidnya adalah esa. Substansinya, tujuannya adalah Silahkan beda nama, silahkan beda bendera, tapi tetap rukun. Beda-beda suku, beda bangsa, silahkan, tapi satu tujuan. Oke, setuju nggih? Iso iteng mriku hanya satu, bila mana Anda itu berhakikat. Apa hakikat? Tujuan. Apa tujuannya Anda sholat? Menyembah Allah, Islam. Nggih? Bagaimana mungkin Anda itu akan bisa bertemu Allah di dalam thariqah sholat manakala Anda itu ruhaniyah tidak diajari dinut tauhid? Nah, bagaimana mungkin Anda akan bisa bertemu Tuhan manakala ajaran tentang ketuhanan itu Anda tolak? Lagi persoalannya, apa sih hakikat tujuan? Harus diilmui. Ilmunya namanya ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mengesahkan pada Allah, ilmu yang mengesahkan pada Tuhan. Paham nggih? Disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam tubuh kita, Pak Bu, mohon maaf, umpama ora ketok ya wis dicatet ae ning atine. Di dalam tubuh kita ada ruh, di kiri ruh ada nafsu,
Di kanan ada akal. Wis. Jenenge ngaji tauhid. Nafsu iku cenderung mengajak ruhaniyah untuk selalu lali dateng Gusti, ben eling terus urusan dunya. Saged dilanjut? Oke. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Ingat karakter nafsu iku ngajak elek dateng roh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula ojo heran waktu sholat sampai kali kulo di belakang ada anak kecil Allahu Akbar rawame. Anak sapa sih? Cilik-cilik nang masjid rame. Heta, lah posisi sholat kanggo muring-muring niku. Aja. Arek cilik rame. Nek gak Gusti Allah nglakokno rame, saged rame? Mboten saged. Kita akan bisa masuk di wilayah itu kembali kepada Allah manakala hatimu, ruhaniyahmu sudah ada pondasi tauhid, baru bisa. Salat maghrib Allahu Akbar, di depan rumah musola ada tukang ngamen, lagu ini kok ya pas ambek lagu sing tak lakoni. Bojo loro umpama Allahu Akbar. Lah iya gak bahaya kayak itu, nyindir aku ini. Mbok yo maghrib sholat kok ngamen. Lah ngoten nggih. Nyun sewu Pak Bu. Mengapa demikian? Karena nafsu di dalam jagat ruhaniyah kita, mohon maaf, selalu mengajak ruh untuk melalaikan Allah, menyeret kita untuk menghadap terhadap selain Allah, termasuk wong ngamen. Mesti muring-muring Pak sampean, ning ati mesti mangkel. Lah iya maghrib sholat kok yo lagon-lagon gak pantes belas. Muniku menyimpan di dalam hati kita merasa lebih baik daripada si pengam. Nggih mboten? Bahaya itu. Iya. Rumangsa luwih apik katimbang wong liya iku satu penyakit atau ilat di dalam hati yang menghalangi hati itu untuk tidak bisa kembali pada Allah. La ilaha illa anta. Didiklah hatimu dengan tauhid. Kalau sudah di anta ini, anta itu berarti dekat Pak. Anta itu kamu. Kalau huwa jauh. Apalagi nama, kenali nama dok. Saya kenal nama Mbak Desi Ratnasari. Kenal Abu Amen? Kenal. Bintang film nih loh. Saya nggak pernah bertemu, tapi saya dengar Mbak Desi Ratnasari itu orangnya itu bintang film. Umpama atiku duwe rasa tresno, duwe rasa sayang, duwe rasa seneng, sah apa enggak? Lah wong aku gak tahu ketemu. Sah mboten? Mboten sah. Jenengan kali kula dereng nate kepanggih Allah, kok ya ngaku-ngaku cinta nang Allah. Sah napa mboten? Mboten sah. Artine apa Pak?
jenengan kali kula cintane akan bisa diterima oleh Allah sebagai kekasihnya, manakala ruhaniyah sampean iki yang dulunya bercinta pada selain Allah iku dilepasno dhisik seperti kanjeng Nabi. Kalau sudah jenengan iki melepaskan cintane ruhaniyah terhadap selain Allah, hubbus syahawah, pertama minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, bojo anak dunya brono ati gak oleh seneng nang kuwi, cukup jasate tok wae. Ruhaniyah kudu mencintai Allah sing ngelimputi telung perkara wau. Innahu bikulli syai'im mukhit, sesungguhnya Allah itu selalu melimputi semua makhluk apapun, termasuk bojo anak dunya bro. Berarti di dalam diri istri suami itu ada Allah. Berhubung ainul basirah kita, mata hati kita belum kebuka alias masih ada hijabnya, maka tidak bisa memandang Allah di dalam istri dan di dalam suami. Itu loh persoalannya itu. Makanya buka hijab itu. Caranya bagaimana? Membuka hijab. Gampang, nanti kita bahas itu nanti. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Anta itu berarti di depan jenengan. Buka surat Al-Baqarah ayat 115 tadi. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Iki ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihat, ayat-ayat yang bersifatkan makrifat seperti ini sampean harus gurokno nang guru sampean, takokno nang guru sampean, guru akhirat iku ben dijelaske. Bapak Ibu, Rasulullah tentang anta itu memunculkan dzikir sirul asrar, la ilaha illallah, memunculkan dzikir sir di dalam saudaraku di thariqah, mengatakan dzikir ismuddat, ada yang mengatakan dzikir khafi, dzikir yang diucapkan hanya di dalam hati lewat lewat nafas keluar masuk mengucap Allah dalam hati. La ilaha illallah itu tadi memunculkan dzikir jahri, diucapkan di lisan. La afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha il. Tauhid itu akan mendidik jenengan la ilaha illa anta. Itu duduknya di ihsan. Islam, iman, ihsan. Berarti iman itu ada dua. Ada iman yang etok-etok, ada iman yang betul-betul iman pada Allah. Rasulullah katakan anta budallaha ka'annaka taroh. Dikatakan imanmu wis benar ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Carane ya apa? Pun iki paling penting. Iki paling penting. Ketika jenengan sholat, jenengan kan berdiri. Lah ngoten nggih. Jasad kita repot membaca Fatihah atau ayat-ayat surat-surat yang lain, tapi hatimu sibukkan zikir la ilaha illa anta, tapi tidak diucap. Sampen imani, sampen rasakno yen sak temene bahwasanya yang bisa mendirikan Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk dan membaca apapun dalam aktivitas sholat, hatimu harus sibuk merasakan atau mengimani hanya Allah, karenanya disitulah yang menggerakkan Anda. Saya ulangi, untuk bisa membuka hijab dan bertemu Allah hanya satu, muncul dari zikir la ilaha illa anta, surat
Al-Anbiya 87 itu. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, menceritakan hikayah sejarah Nabi Yunus diuntal ikan nun, ya. Jenengan harus merasakan ketika berdiri rukuk sujud hati sibuk terus zikir sirul asrar. Artinya zikir yang dalam hati sampean kudu merasakan, mengimani yang mendirikan, merukukkan hanyalah Allah. Jenengan harus merasa kehadiran Allah di dalam diri jenengan, karena dengan Allah itulah jenengan sakit berdiri, rukuk, sujud, duduk. Buka di dalam surat Al-An'am ayat 79, menceritakan tentang baginda Nabi Ibrahim ketika mencari Allah yang sebenarnya itu di titik mana. Surat Al-An'am ayat 79. Niki sering sampean waos. Sampean jadikan sebagai doa iftitah sebelum jenengan membaca Fatihah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah. Sifate Allah fataras samawati wal ardh. Hanifan, dengan menghadap menancap yang sebenar-benarnya. Berarti pasrah diri. Artinya pudi wajai roh itu. Bukan jasad Pak di situ. Bukan. Makanya mengapa di dalam surat Al-Baqarah 238 mengatakan khafidu ala sholawah, ada tambahan wassolatil wusta. Itu sholatnya roh. Wassolawah jamak itu adalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti yang dilakukan oleh fisik. Wassolatil wusta adalah sholatnya ruh. Orang Jawa dulu mengatakan sholat daim. Duduknya di mana? Ini wajah tuwaj. Iya. Sesungguhnya ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah. Pundi wajah roh iki. Iki penting loh Pak kangge jenengan. Adalah imanul haq. Iman yang benar-benar terhadap Allah. Letaknya ada di ihsan. Islam, iman, ihsan. Artinya sudah tidak ada lagi dalam hati jenengan ini beriman selain Allah. Sudah tidak ada. Contoh. Di depan saya ini ada apa, kopi ya ini. Oke, kopi. Contoh niki contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau unjuk. Kopi rasa apa niki? Aneh, mboten nate kula. Jampi nggih. Oh, bedang jahe. Nggih. Oh, jahe kopi. Ada rasa jahe, ada rasa kopi. Kulo takok, jahe kopi ku makhluk napa mboten? Oke, makhluk. Apakah makhluk bisa ngetokno rasa jahe, rasa kopi? Sifat makhluk termasuk kita adalah statusnya adalah sesungguhnya adalah la haula walaku. Tidak ada daya upaya apapun, iso apapun boten saged. Bisa berdiri boten saged, rukuk boten saged, obah boten saged. Itu sifat kita sebagai makhluk sesungguhnya. Tapi bila mana bisa memunculkan gerakan, bisa melihat mata ini, bisa mendengar telinga ini, bisa berucap lesan ini, bisa bergerak jasad ini, semata-mata illa
Sifatnya Allah ta iku. Bila mana hatiku beriman, rasa pedas dan rasa pahit itu datangnya dari kopi dan jahe, berarti kula telah syirik khafi. Bahaya ini. Syirik ada dua, jali dan khafi. Ini yang tidak diperhatikan umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam iki kebanyakan tidak mau melanjutkan pendidikannya di tauhid. Ini loh persoalannya. Karena kita itu hanya meniru Rasulullah di sisi syariatnya saja. Hakikatnya tidak, kita itu kebanyakan. Paham? Saya tidak ngomong kuabe, enggak. Kebanyakan kita itu males. Ruhaniyah kita itu bertauhid, berhakikat seperti Rasulullah. Kita itu males. Mengapa kita males? Mengapa kita menolak? Karena di dalam tubuh kita ada nafsu, Bapak Ibu. Yang nafsu itu mencondongkan ruhaniyah kita itu terhadap selain Allah. Kalau Kanjeng Nabi tidak. Apakah ada hujah, ada dasar di dalam Al-Quran, bahasa dalil, kalau Rasulullah itu juga ngebabke mendidik tentang tauhid, didik tentang masalah ilmu hakikat, didik tentang ilmu makrifat? Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang ku sampaikan tadi. Yang munculnya adalah la ilaha illa ana, dibuka di situ. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya ini, Muhammad, saya tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali mereka wajib mengemban dan mendidikkan tentang wahyu intiku. Mana wahyu yang dimaksud sebagai inti daripada semua wahyu? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ana. Apa artinya ana? Aku. Buktinya mana kalau Rasulullah itu mengajarkan pada saat itu terhadap para sahabat, fa'budun. Akhir ayat ditulis fa'budun. Menyembahlah kau terhadap aku. Berarti jenengan ini ngenal nang Tuhan jenengan tidak cukup nama saja Allah. Tidak cukup huwa, tidak cukup anta, wajib sampai ana. Wis, iki mulai bingung Pak iki. Mulai bingung. Wis, kembali kepada nafsu. Yang ku maksud nafsu itu adalah nafsu nun faksin, artinya kan diri. Lah ngeten nggih. Diri pribadi. Diri. Nafsu iku condong ngejak roh iku mang lali nang Gusti, gak sadar yen makhluk isoe gerak iku sebab digerakno Allah, gak sadar, alias ngaku-ngaku yen kita makhluk ini yang bisa segalanya. Sopo sing aweh dhuwit mang? Contoh nang aku. Kalau di dalam diri saya pengakuan makhluk aku yang memberikan, maka ikut tanda kalau saya ini telah dibawa nafsu untuk melalaikan terhadap Allah. Akhirnya kula niku merosok ngimani ngaku-ngaku yang aweh uang, memberikan uang diriku. Lah ngeten nggih? Aku nih makhluk ikilah sing dimaksud, matikan aku niku lho.
Matikan aku, iku maksudnya. Ojo rumangsa, ojo ana rasa lan rumangsa ning jerone atimu yen awakmu iku mau sing nglakoni. Sadaro kabeh iku mang illa billah. Status kita itu seperti patung, Pak. La haula wala quwata. Lah ngoten nggih? Iki hakikate lho ya. Iki tauhide, bukan syariate. Tauhide wonten mriku. Bila mana ati sampean iki mang purun ngelepas mematikan aku jenengan, lah niki pasti akan muncul di situ keakuane Allah. Illa bil. Artinya hatimu akan sadar adanya pergerakan pada dirimu semata-mata semua karena Allah. Sopo sing atine duduk ning kene mesti dadi wong iku gak gampang nyalahno wong liya walaupun beda bendera, walaupun beda agama. Nyuwun sewu. Estu. Terus bagaimana caranya jenengan kali kula untuk bisa mematikan akune makhluk, akune hamba ini? Jelas ayatnya la haula wala quwwata. Oleh karena kita merasa diri kita itu yang bisa itu lupa, akhirnya sholat kita itu mang asal-asalan. Estu. Piye carane? Wis sampean kecok isi rapet. Kita diajari di dalam thariqah muktabaroh. Dzikir khofi. Sing durung mlebu thariqah, nggih mohon maaf tak kenalno. Thariqah pada umumnya. Kita dididik di dalam thariqah muktabaroh itu namanya dzikir khofi. Utawa dzikir sirri, yaiku dzikir di dalam hati sampean nyebut terus nama Allah. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Al-Insan 2526. Muhammad pagi sampai sore gunakno atimu dzikir menyang aku. Ngono lho. Jadi golongan thariqah niki dulur-dulur saya setiap saat waktu itu hatinya selalu berzikir Allah, Allahu Allah, hu Allah. Ning ati. Pertanyaannya, dzikir seperti itu apakah bisa usul datang Allah? Nyun sewu. Kula mboten mengatakan jenengan gak bisa ndak. Saya katakan saya sendiri tahun 76. Ibtidak kelas 4 saya sudah di beat abah saya sendiri tentang dzikir ini. Puluhan tahun saya tidak bisa wusul. Saya loh ya. Mohon maaf. Gak bisa melepaskan aku ini mboten saged. Tidak bisa mematikan akune hamba, tidak bisa. Menyadari kalau aku nyun sewu, yang terjadi apapun dalam diriku iku sih panggah aku makhluk. Sing ngaji sapa aku mukhlason. Sing salat sapa aku mukhlason. Sing mangan sapa aku mukhlason. Kabeh tak aku. Padahal kula niku pun puluhan tahun. Mulai ibtidak kelas sekawan iku sudah dididik dateng abah saya seperti itu. Tapi gak iso mati-mati aku ku hamba. Karena apa? Karena kita belum mengenal dinut tauhid, yaitu tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam zalimin. Kula mboten merasa dolim pada Allah, padahal saya selalu dolim pada Allah. Buktinya ngaji tak akoni ngajiku, sholat tak akoni sholatku. Nggak ada kesadaran dalam diriku itu
bisanya bergerak, bisanya berjalan, semua itu semata-mata karena Allah. Masih aku kusing kuat. Niki Pak Bu. Mesti sik muring-muring. Mesti kula sesama orang itu mesti sik ono perbedaane. Siapa yang enggak ikut terhadap benderaku tak salah kok. Tak salah no. Iku mesti. Karena saya belum bisa mereda bahkan mematikan akuku hamba. Niki. Nun sewu Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu membahas tentang masalah pelepasan sifat basariah. Nggih aku mau. Bagaimana caranya jenengan kali kula bisa melepas keakuannya hamba, keakuannya makhluk yang bisa segala-galanya? Carane wonten makna di dalam la ilaha illa anta. Di situ ada 3 pos disebut sebagai dzikir sirul asror, yaitu dzikir tanpa ngucap, tanpa suara. Pertama pos adalah su'aul basyirah. Coba dibuka nih Hikam. Kalau nggak salah makalah 40 berapa itu saya lupa. Apa su'aul basyirah ini? Ini pos pertama. Hati jenengan sudah ada nur makrifat terhadap Allah untuk melepaskan keakuan hamba. Caranya ya apa? Bali onanggone Quran la haula wala quwata illa billah. Akonono yen awakmu iku patung ora iso apa. Sehingga dzikir di dalam thariqah, dzikir khafi, dzikir siri itu diperintahkan untuk keluar masuk napas iku dikon nyebut Allah lan ngerasakno di dalam tauhid la ilaha illa anta, meyakini bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar napas itulah, sehingga napas itu bisa keluar dan bisa masuk, keluar masuk. Allah. Gak cukup dzikir ikut tok. Sampai harus ati sampai ngerasakno ngeyakini yen sak temene sing nglebokno napas lan ngetokno iku mung Gusti. Iki sik jeneng lho ya. Ingat, nek ati sampean iku sudah ada rasa iman rasa yen sak temene hanya Allah, baik di dalam dan di luar diri jenengan, maka disitulah awal proses pembuangan, pembersihan tutupe hati. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Tatkala pos pertama ini sampai terusno yang tidak mengenal waktu dan tempat, terus hati sampai berzikir, artinya zikir sadar yen sak temene semua apapun yang terjadi baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita semata-mata Allah yang menggerakkan, maka selanjutnya Anda akan dimasukkan di pos kedua, pintu kedua yang disebut Ainul Basirah. Apa Ainul Basirah? Melihat, bertemu Allah. Inilah yang kumaksud makrifat. Apa cirine wong makrifat itu? La yarawna li anfusihim syai'an. Pertama adalah tidak pernah hati beliau itu mempunyai iman apa yang muncul pada dirinya karena dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang nomor 2, justru dalam hatinya itu meyakini bahwasanya apa yang muncul pada dirinya atau makhluk lainnya semata-mata yang sebagai isim fa'il, sebagai pelaku adalah Allah Subhanahu. Tapi iki gak diucap, ning dirasake, diimani.
Ini wong arif seperti itu, Pak. Sehingga ketika saat datang takdir yang enggak enak, beliau tetap nyawang Allah sing gerake. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saat musibah didatangkan, apa di situ? Balilah kau pada Tuhanmu, wa inna ilaihi, sing nekakno iku Gusti. Ketemu perkara enak ya ngono, nyawang Allah. Contoh, ibu sak minggu dibelanjani pake 10 juta. Seneng? Ya nek ngikut toyol. Seneng Bu nggih? Oke. Ibu sak wulan, lain hari, lain bulan dibelanjani pake gur 5.000. Ya napa rasane ati? Minggat kono. Mestine ngoten nggih. Ya Allah, coba insya Allah yang hadir di sini, ku harap pada Allah semoga jenengan gak seperti itu. Bisanya gak seperti itu, Anda harus sibuk hatinya, bercinta terus, berzikir terus pada Allah. Lakukanlah hal ini sebelum kematianmu. Sebab nek jenengan belum cepat-cepat kembali kepada Allah, bagaimana Allah katakan surat Az-Zumar ayat 54? Zummalatun sorun. Jikalau kau tidak lekas melakukan hal ini, kembalimu alias setelah kematian kau baru kembali kepada Allah, si roh ini zummalatun sorun, tidak akan pernah mendapat pertolongan dari Allah. Roh ini akan dimasukkan di dalam alam barzah, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Apa sih alam barzah? Alam yaitu terdinding, masuk di dalam dinding, di dinding sampai ini gelap gulita. Iya. Bagi mereka yang ketika saat di dunia umurnya waktunya tidak digunakan, lekas kembali pada Allah. Mafhum mukhalafai ayat itu, mohon maaf, kebalikan makna ayat itu ngeten. Jikalau jenengan kembalinya kepada Allah sebelum kematianmu, maka tsumma yunsarun, itu sudah tidak ada lanafinya, nggak ada. Artinya Anda nanti ketika kembali kepada Allah mesti husnul khotimah. Roh iki ngalami alam pepadang nuju nang Allah. Jadi nyuwun sewu, sinten mriki sing nate mati? Wonten nggih? Mboten nggih? Kula sekitar ibtidak kelas 6 ning omah dhisik. Diwastani keluarga kula niki pun sedo. Karena waktu rendeng, tahu rendeng ya, hujan. Anak kecil dulu itu suka mencari manuk ya, termasuk saya, hujan-hujan. Lah ketika di desa saya itu ada sungai agak besar, saya itu melihat sungai itu banjir, suka lari dulu niku, ambil pisang, pohon pisang, terus kita tumpai, itu suka. Lah seingat saya itu hari Selasa Wage sekitar tahun 77 ya. Saya habis naik dari sungai itu, saya sudah enggak mendengar apapun dan tidak melihat apapun. Saya sudah tidak merasa bagaimana saya, cuman yang ada pada diri saya itu, saya dibawa 2 orang besar-besar, tinggi-tinggi, ya, dibawa ke atas. Saya tahu di bawah itu banyak orang, termasuk orang tua saya. Ya. Terus ini waktu saya belum balik loh Pak, belum balik ini. Belum balik. Saya kelahiran sekitar 69. Berarti umur piro itu?
Mboten, waktu 77 itu berarti kalau umur 8 tahun nggih, 8. Kalau belum balik. Nah, di situ saya ditengarai orang tua saya dan orang kampung itu sudah meninggal. Tandanya di sana itu kalau meninggal diujurke ngulon, ditutup sewek, itu berarti tanda sudah meninggal. Kenapa mriki? Jarik nggih, jarik. Jarik, monggo. Itu tanda kalau di desa saya sudah meninggal. Mbok saya, ya, ibu saya sudah dapat apa jenenge beras-beras ngerti lho, banyak. Ketika saya mau dimandikan, saya bangun. Lah perasaan pada saat itu saya dibawa ke langit, wos dawur, dukure mendung. Saya nggak kenal siapa orang dua ini, tapi saya nggak takut. Orangnya gagah, dhuwur, ganteng, siapapun saya nggak tahu. Terus di atas langit ada suara, sampai detik ini saya masih ingat. Kembalikan, besok ada tugas. Hanya itu. Mungkin tugas termasuk saya di Lampung ini. Mungkin tuh ya. Jadi terserah yang mentafsirkan. Dan ini yang saya rahasiakan mulai kecil, nggak boleh mbah saya dulu, ojo dibuka itu dulu. Terhadap siapapun di pondok, siapapun jangan pernah cerita kamu. Tapi di bawah itu orang tuaku dan masyarakat mengatakan aku sudah meninggal. Loh, ketika saat saya itu mau dimandikan, saya bangun. Mengapa kok bangun? Miturut syariate mbok mang, sampean ngerti kecap ya? Dulu tahun segitu kecap itu mboten dibuntel plastik, dibuntel botol. Napa mriki nek ngarani botol? Nggih botol. Botol beling nggih. Niku dikasih mbok banyu panas, diletakkan telapak saya. Kulo kaget kepanasan terus tapi wong sing takziah mbelayu kabeh. Kula nggih bingung, ana apa iki? Ternyata katanya sih saya sudah mati. Tapi menurut saya, ya itu yang saya ceritakan. Berarti bisa kami simpulkan, siapapun Anda ketika saat meninggal, ruh itu ada dua alam. Siji alam gelap, dua alam alam gelap karena apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Al-Baqarah 257. Oleh kegelapan itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah menjadikan selain Allah itu sebagai imam. Artinya roh itu masih beriman selain Allah. Contohnya kula tadi iman percaya tekone rasa pedes kali pahit iku ndugi jahe sama kopi. Contoh kecil aja. Contoh kecil. Ini malam terasa dingin ndak ngoten nggih. Jenengan ningati imani nang sapa? Karena cuaca, angin, atau karena Allah? Padahal yang sesungguhnya iman yang benar pada Allah. Di manakah Allah? Ya di dalam dan di luar ini. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi segala-galanya. Caranya kita bisa ainul basyirah, bertemu terhadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ini Nabi Ibrahim. Arahno wajahmu ke wajah Allah. Wajah rohmu apa? Imanul haq. Imano nangone Allah itu menghadap wajah Allah, di wajah Allah hidup ini. Berarti hidup yang melimputi segala-gala makhluk. Saya berkata hidup itu bukan sifat loh ya. Kalau Al-Quran dawuh laisa kamislihi syai'un, tidak bisa kau serupakan dengan apapun, tidak bisa kau sebut dengan apapun.
Umpama di depan saya ada meja, oke, di bawah meja ini namanya kolongan. Umpama meja sudah saya hilangkan, apa namanya? Bisa menyebut? Buka surat Maryam, mang. Fa'budu. Hak. Itulah makna daripada menyembah. Fa'budu. Hatimu harus hilangkan rasa keakuanmu yang bisa sholat. Tanamkanlah semuanya karena Allah. Carane yo ini wajah tuwas hiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Terakhir wama ana minal Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, karena menghadapkan wajahnya terhadap wajah Allah. Imannya dia di situ ainul basyiroh, itu namanya sudah bertemu. Pertanyaannya, apakah ruh itu bisa melihat Allah begini? Yang namanya makrifat? Bukan. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan tentang makrifat itu adalah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat tadi disebut roh, menghadap, salik, ketika suluk itu hilang, fana. Yang dilihat yang disebut Allah, nama itu hilang, huwa hilang, anta hilang, wabasarun mata untuk melihat, fana hilang. Yang ada cuman ana. Ana yang dimaksud adalah, lihat di dalam surat Toha ayat 14, innani sesungguhnya ingsun, ana yo ingsun iku Allahu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali ingsun, fa'budni, oleh sebab itu sembahlah, nyembah siro ni ingsun, ingsunnya Allah, ya. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat, lidzikri, semata-mata untuk mengingatku, kata Allah. Artinya lepaslah keakuanmu yang merasa segala-galanya, barulah temeriku akan muncul dalam dirimu keakuan Allah. Makanya maka muncullah aku. Aku siapa? Allah. Bukan aku Allah makhluk loh, wes sampean ini dereng paham. Mungkin nek wis praktek engko paham dhewe. Tuh. Sing penting belajar dadi patung. Belajar ati iki ora iso apa-apa. Muncule iso apa-apa sebab illa billah. Wis iku ae dilakoni terus. Apapun kondisi sampean, apapun situasi sampean, keadaan sampean dalam rumah tangga, enak gak enak, ono sing dimakan atau tidak, cukup hatimu ilingo yen sak temene kabeh sing agawe perkara iku gak ono maneh semata-mata karena nek sampean gelem ngetrapno niki sing suwe durung oleh judul, insya Allah dapat oleh judul. Lah, nggih. Tenan. Sing suwe lara yo mandar uga ndang ketemu tombone. Sing suwe utange gak iso disaur-saur, muga-muga Gusti Allah ngkei dalan ndang iso nyaur. Sing disaur muga-muga gak gelem disaur. Al-Fatihah. Pun kesimpulan. Tanamkanlah rasa di dalam hatimu.
iman hanya pada Allah di segala-galanya, di segala aspek apapun, di segala sikon apapun. Carane mlebu metu napas gunakno terus berzikir Allahu Allah sambil ngrasakno yen sak temene kabeh perkara iku parane sangka Gusti, datangnya dari Allah. Udah ini aja. Inilah jalan tauhid untuk mudahnya jenengan iku bisa lekas kembali kepada Allah. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ada 2 syarat. Barangkali satu hamba ingin bertemu Allah, ada 2 syarat. Surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, barang siapa di antara jenengan ingin bertemu Tuhannya yaitu Allah, pertama falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah itu kudu selalu berzikir. Niku lho sing kula maksud. Lakonono amalan sholihan, laku sing bagus. Lakune sapa? Laku ruhaniyah. Sing dimaksud iku ruhaniyah, karena yang bertemu Allah itu ruhaniyah. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu keterangan, bagusé laku dohir jasad iki iku nataiju husnil ahwal, tergantung buah yang muncul lakune ruhaniyah. Bagus apa orang? Lah laku bagusnya ruhaniyah mingkol bin zahidin, hati yang condong imannya hanya dateng Gusti. Lah iki mesti melok dohiri melok bagus kok. Lakune atimu ngono loro, kolbin zahidin kali kolbin rohibin. Rohibin iku hati sing condong nang dunia tadi lho Pak Bu. Wis tinggalno, wis masalah itu tinggalno, mumpung wis digemehke Allah. Carane untuk hati yang condong hanya iman pada Allah lakonono. 1, 2. Nomor 2, pertama falyakmal amalan sholihan, yang kedua wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wayah tumindak apa wae, atimu ojo nyengutokne Allah. Artine imane atimu cuman hanya pada Allah. Jangan merasa makhluk itulah yang bisa mendatangkan laku itu. Enggak, jangan beriman di situ. Wala yusyrik, jangan kau bersekutukan Allah di saat kau itu melakukan apapun. Katakan di dalam hatimu semuanya karena Allah. Dengan begitu terus menerus sesuai waktu yang nanti ditentukan oleh Allah. Surat Al-Ankabut ayat 5, janji Allah akan muncul keakuan Allah di dalam hatimu, bukan keakuan makhluk. Makhluk wis gak ono, wis fana, wis gak fungsi. Sing fungsi iku cuman Gusti. Tapi ojo diomong nang jopo. Paham maksud kula? Cukup di dalam hati, imanmu ada di situ, udah cukup. Wis niku kesimpulannya. Terakhir aku pesen dateng jenengan ojo sedorin gak, ojo mati dhisik nek gak ruhaniyahmu itu sudah bertemu Allah. Mun iku pesen kula. Sitok gindil ojo mati dhisik, empun sedo riyin jenengan selagi jenengan belum sampak makrifat dateng Gusti. Dalane makrifat lewat tauhid sederhana, prakteke jenengan nyuwun sewu segala hal apapun, berupayalah hatimu berzikir terhadap Allah. Artinya sadar dan menyadari semua apapun yang terjadi semata-mata hanya karena iki yo gak gampang.
Nek sampean gelem ngasah terus zikir iki mesti dadi gampang. Nyuwun sewu Pak Bu. Wong sekolah ngadepi pertama ilmu bahasa Inggris iku yo angel. Berhubung jenengan fastaqamu istiqomah belajare, istiqomah sekolahe, istiqomah mutolaae, akhirnya perkara angel dadi saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kabeh perkara gampang iku asale yo angel. Soro dhisik baru ketemu apike. Paham nggih? Pun iki sesi pertama. Sesi kedua niki sampun jam berapa ini? Jam 11 masih ada ya. Saya kasih waktu tanya jawab. Apa materi saya mulai awal sampai akhir ono sing gak paham jenengan teko. Monggo kula aturi waktune kula serahkan panitia. Monggo.